program pembiayaan syariah di Amitra, ada beberapa hal yang insya Allah akan kita bahas bersama-sama. Untuk itu izin saya terlebih dahulu share screen biar Bapak Ibu bisa melihat bersama-sama melalui handphone ataupun laptop yang berada di depan Bapak Ibu. Nah, pertama terkait dengan Amitra Syariah, ini badan keuangan yang sudah sesuai dengan regulasi dan fatwa MUI, pengawasan OJK-nya, dan ada fatwa dari DSN ataupun MUI-nya terkait pertama tentang akad ijarah yang digunakan oleh jamaah dengan badan keuangan syariah, apakah akadnya sesuai dengan syariah atau enggak. Dan karena ini berkaitan dengan ibadah umrah dan langsung hubungannya menjadi tamu Allah, jadi mungkin banyak orang yang belum mengetahui ini kita mau berangkat umrah tapi ngutang, gimana hukumnya, boleh atau enggak. Nah, ini sudah ada fatwa MUI-nya, DSN MUI terkait dengan akad ijarah. Jadi yang digunakan dalam program pembiayaan syariah ini akadnya ijarah multijasa ataupun wal ijarah. Nah, salah satu akad yang termasuk ke dalam akad jual beli. Nah, kan jual beli ini banyak. Nah, salah satu di antara akad jual beli ini ada akad ijarah multijasa. Nah, yang diharamkan itu adalah riba, sedangkan jual beli ini diperbolehkan. Wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan ketika Bapak Ibu mengambil program pembiayaan syariah ini, bukan semata-mata meminjam uang, tapi membeli produk umroh dengan cara diangsur ataupun di kredit bahasa umumnya. Jadi membeli produk paket umroh di awal dengan bayar DP, misalkan ada yang 7 juta, ada yang 8 juta, ada yang 2 juta, 5 juta, beli produk paket umroh. Kemudian produknya sudah didapatkan oleh Bapak Ibu, bisa berangkat, bisa pulang lagi, produknya sudah dirasakan manfaatnya, jasanya, maka tinggal kita melunasi pembayarannya. Jadi istilah kasarnya bukan semata-mata minjam uang. Yang jelas minjam uang itu contoh ketika kita ingin mungkin beli rumah ataupun beli motor, kita pergi ke bank konvensional misalkan meminjam uang. Udah jelas di awalnya akan minjam uang, kemudian uang yang kita terima itu dipakai buat beli motor cash. Kita ngangsur ke bank konvensional. Nah, itu jelas mungkin kalau kelebihannya, karena kan akadnya memang pinjam uang. Tapi kalau di program pembiayaan syariah ini, akadnya adalah dari awal sudah sesuai dengan MUI ataupun syariah yang harus dilakukan di dalam akad ini, karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika jamaah ingin melakukan program pembiayaan syariah. Salah satunya adalah dilakukan di lembaga keuangan syariah. Kenapa harus di lembaga keuangan syariah? Karena di lembaga keuangan syariah itu sudah ada badan OJK-nya yang mengawasi, dan ada ketua MUI, dan ada Dewan Syariah yang mengawasi di masing-masing lembaga keuangan syariah. Nah, tersebut tadi saya sampaikan akadnya adalah akad ijarah multijasa. Jadi kita membeli produk paket umroh, bukan semata-mata meminjam uang. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan, ini gimana hukumnya, boleh atau tidak boleh? Karena ada akadnya, dan akadnya pun sudah sesuai dengan syariah, dan ada fatwa MUI-nya. Nah, apa misalkan yang dibelinya? Kalau misalkan kita memang beli produk paket umroh banyak, kalau misalkan kita rincikan, kita beli tiket, kemudian kita beli visa, kemudian beli untuk penginapan sewa hotelnya, kemudian transportasi di sana, kemudian
makan, minum dan lain-lain. Itu yang diperjualbelikan. Jadi ijarah ini jual beli, jasa ini bisa kita dirasakan berangkat umroh duluan tanpa di awal mengeluarkan full pembayaran sesuai dengan paket. Jadi berangkat umroh duluan, pulangnya diangsur setelah pulang. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, kalau pembiayaan nilai akhirnya jadi tetap sama 33 juta atau lebih. Nah, pastinya kalau misalkan yang mengambil cash itu 33 juta, tapi kalau yang pembiayaan syariah ini pasti akan lebih. Dari 33 bisa menjadi 36 juta kalau yang 1 tahun, atau misalkan yang 3 tahun jadi misalkan sekitar 40 jutaan dari 33. Nah, ini kenapa bisa lebih? Nah, lebih ini kalau di syariah ini disebut dengan ujroh. Ujroh ini adalah keuntungan yang didapatkan oleh lembaga keuangan syariah. Kenapa mengambil untung? Karena ini adalah jual beli. Akad di awalnya pun ijarah multi jasa. Artinya apa? Artinya sebenarnya kita dari lembaga keuangan syariah, khususnya Amitra Syariah itu membayar full paket umroh ke Biro Jasa Travel. Jasa travel dibayarkan oleh Amitra 33 juta. Travel sudah memiliki keuntungan. Amitra menjual lagi paket umrohnya ke jamaah dengan melalui pemberangkatan biro yang sudah bekerja sama. Dengan itu maka Amitra mengambil ujroh dari akad ini, sehingga pasti nilai akhirnya akan lebih mahal. Lebih simpelnya ketika kita beli produk misalkan perlengkapan rumah tangga kayak kompor atau misalkan yang lainnya, kita beli cash harganya pasti lebih murah, tapi kalau kita kredit pasti lebih mahal. Nah, kredit ini kalau jual beli kan tetap itu bukan bahasanya riba, tapi keuntungan, karena dalam jual beli itu harus ada keuntungan yang didapatkan. Kemudian nanti juga ada fatwa MUI tentang ujroh yang tadi saya sampaikan, dan LKS Lembaga Keuangan Syariah, kemudian tentang pembiayaan multi jasa, kemudian tentang ganti rugi atau takwid, tentang pembiayaan ijarahnya, tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Jadi kalau di Amitra Syariah ini nggak ada yang namanya kalau misalkan telat bayar terus per harinya dikenain denda berapa. Nah, tapi ini ada nasabah menyengaja menunda-nunda pembayaran, itu baru ada yang namanya takwid. Akad ataupun fatwa yang ada di sini itu nanti ada bentuk PDF yang insya Allah bisa di-share ke Bapak Ibu. PDF itu nanti ada link-link video terkait dengan penjelasan Amitra Syariah, baik itu tentang akadnya, kemudian tentang ujroh, bisa dilihat, ditonton di link video tersebut, yaitu terkait dengan Amitra Syariah. Kemudian selanjutnya, ini tadi yang saya sampaikan juga terkait dengan nasabah yang menunda pembayaran. Sanksi ini diberikan bukan kepada orang yang benar-benar tidak mampu bayar, tapi kepada orang yang mampu bayar akan tetapi menunda-nunda pembayarannya. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir. Apa itu ta'zir? Bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Dana berasal dari denda diperuntukkan untuk dana sosial. Jadi nanti kalau misalkan ada yang kena ta'zir pun, nah, untuk dananya itu akan dialirkan untuk kegiatan sosial. Nah, daripada ta'zir tersebut apapun takwid, besar ganti rugi adalah sesuai dengan nilai kerugian real yang pasti dialami dalam transaksi tersebut, dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi potensial loss. Jadi nanti
Sebenarnya yang sudah jarang sekali yang ada mendapatkan ta'wid ataupun denda. Nah, tapi kalau misalkan memang ada yang benar-benar mampu tapi menunda-nunda, baru ini bisa dikenakan yang namanya ta'wid. Nah, kemudian ini tentang hutang ataupun meminjam, bahasanya ya kurang lebih ini jelas dalam kitab fikih Al-Um juga disampaikan, ibadah haji dan umrah itu hanya bagi yang mampu. Namun istita'ah ini tafsirannya sebenarnya kemampuan itu tidak hanya terpatok pada yang mampu saja secara tunai, tetapi juga makna mampu di sini bisa atas orang yang mampu karena ada kelebihan uang yang bisa disisihkan, kelebihan dana. Jadi mampu itu dibagi menjadi dua, mampu tunai dan mampu mencicil. Jadi seperti yang mungkin sebelum-sebelumnya sudah saya sampaikan atau sudah Bapak Ibu dengar sebelumnya, memang untuk umrah dan haji mungkin untuk yang mampu, tapi sebenarnya kita tahu mampu dan enggaknya itu dari mana kalau kita belum mencoba. Kemudian ukuran mampu ini ada dua, ada yang mampu secara cash, ada uangnya, ada juga yang mampu secara mencicil dengan menyisihkan uang yang didapatkan dari ikhtiarnya. Jadi termasuk ke dalam golongan yang mampu juga. Karena kalau misalkan bahasanya kita tidak mampu sama sekali, itu mungkin sedikit. Kenapa? Karena sampai sekarang pun kita alhamdulillah masih diberikan kesehatan, makan, kemudian untuk kebutuhan masih ada, tinggal kita sisihkan dan programkan. Selama kita tidak memprogramkan diri, maka sedikitlah harapan untuk sampai ke Baitullah. Nah, kemudian Imam Syafi'i juga dalam bukunya, dalam ringkasan Al-Um halaman 615 juga mengatakan seseorang yang tidak mempunyai keluasan harta untuk melaksanakan haji tanpa berhutang, berarti dia adalah orang yang tidak mendapatkan jalan. Akan tetapi jika dia mempunyai hal yang banyak, maka hendaknya dia menjual bagian barang itu berhutang dengan jaminan hartanya. Jadi ini sudah ada akadnya dan jaminan, buku tabungan, kemudian bukti kepemilikan rumah juga. Nah, kemudian untuk tenor maksimal angsuran paling lama terhadap ini sebanyak 36 bulan. Jadi maksimal paling lamanya itu 3 tahun. Dan jaminan ya tanpa jaminan kecuali pembiayaan di atas 32 juta. Jadi kalau misalkan pembiayaannya di atas 32 juta itu harus memakai jaminan. Nah, hitungannya gimana? Hitungannya seperti ini. Ketika kita mengambil paket harga 33 juta, kemudian DP-nya itu 20%. Kalau 20% DP-nya berarti sekitar 6.600.000. Nah, kita kurangi dengan DP 33 juta dikurangi 6.600.000. Sisanya berapa? Sisanya 26.400.000. Nah, 26.400.000 itu yang kita nanti dijadikan pembiayaan ataupun yang ditalangi dibayarkan oleh lembaga keuangan syariah. Nah, 26.400.000 ini masih di bawah 32 juta. Jadi tidak pakai jaminan. Jadi hitungannya seperti itu. Harga paket dikurangi DP 20%, sisanya berapa? Kalau sisanya setelah dikurangi DP itu 32 ke atas, maka harus pakai jaminan. Nah, biar paham saya ulangi lagi. Jadi untuk yang memakai jaminan ini pembiayaan di atas 32 juta. Gimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya harga paket dikurangi DP 20%. Contoh 33 juta dikurangi DP 20%, 6.600.000, sisanya berarti 26 juta sekian. Nah, itulah yang jadi pembiayaan. Itu masih di bawah 32
2 juta, berarti tidak memakai jaminan. Tapi kalau misalnya di atas 32, contoh harga paketnya 60 juta atau misalkan 40 juta, kemudian dikurangi DP 20%, itu pembiayaannya masih di atas 32, 33, 34. Nah, itu yang harus memakai jaminan. Keberangkatan langsung sesuai jadwal setelah di ACC. Minimal untuk usia pemohon itu 21 tahun untuk yang belum menikah dan 17 tahun yang sudah menikah. Jadi ini minimal. Kalau yang sudah menikah minimal pemohonnya itu 21 tahun. Tapi kalau yang sudah menikah minimal umurnya itu untuk mengajukan pembiayaan syariah ini 17 tahun. Maksimalnya berapa tahun? Maksimalnya 60 tahun. Di atas 60 tahun itu tidak bisa mengajukan pembiayaan syariah. Gimana misalkan ada seorang ibu ataupun bapak usianya di atas 60 tahun tapi bisa mendapatkan keuntungan ataupun bisa mendapatkan income, contoh karena misalkan pensiunan masih dapat tunjangan atau misalkan ada uang atau misalkan masih dapat tiap bulan income, tapi pembiayaan 60 tahun tidak bisa mengajukan permohonan, itu bisa nanti menggunakan data anaknya. Nanti anaknya yang menjadi pemohon, tapi tetap yang membayarkan ibunya, atau sebaliknya anaknya ingin memberangkatkan ibunya dengan program pembiayaan, nanti bisa anaknya yang menjadi pemohon, yang berangkat adalah ibunya atau orang tuanya, itu bisa juga. Nah, kemudian pemohon dapat berbeda dengan yang berangkat umroh seperti yang saya barusan sampaikan. Jadi misalkan saya selaku anak melakukan permohonan pembiayaan syariah, tapi yang saya ingin berangkatkan itu orang tua, itu bisa dibuktikan dengan kakak, surat nikah atau akta kelahiran, harus masih ada hubungan keluarga dengan yang akan diberangkatkan dan dengan orang yang menjadi pemohon. Nah, keuntungan kita sama dengan Amitra, selain prinsip syariah, jaringan cabangnya luas, kemudian pembayaran angsuran mudah, bisa dari Alfamart, Indomart, bank, kantor, pos, dan lain-lain. Syarat mudah, proses cepat, dan tanpa checking, cukup menyerahkan KTP dan kakak sebagai dokumen pengajuan. Proses juga cepat, DP dan biaya administrasi ringan 20%, cukup membayar DP dan biaya administrasi di awal untuk dapat langsung berangkat umroh. Target saya tenornya panjang sampai ada yang 3 tahun tanpa jaminan untuk pembiayaan di bawah 32 juta, dan asuransi jiwa pembiayaan syariah, asuransi siaga amanah oleh AAB Syariah. Nah, kemudian ini ada new flow ataupun flow yang terkait dengan pembiayaan Amitra. Jadi ini ya, ketika pergi prosesnya itu pertama pengajuan pembiayaan, recording in progress, kemudian PO atau misalkan order, kemudian invoice tagihan, pencairan ke rekening biro, jamaah berangkat, jamaah angsur hingga lunas setelah pulang. Nah, sekarang pengajuan prosesnya nanti, kemudian setelah ada PO, kemudian pencairan ke rekening koperasi FIF ataupun daripada Amitra Syariah ini, kemudian jamaah berangkat, nanti koperasi mencairkan ke PPU. Nah, untuk alurnya agar lebih simpel, kurang lebih seperti ini untuk flow pembiayaan syariah. Jadi ketika ada yang berminat untuk program pembiayaan syariah melalui Amitra, ini untuk Amitra minimal pembayaran DP-nya 20%, dan ketika ada yang berminat cukup mengirimkan KTP dan KK. Poin 1, jamaah ataupun PPIU agent memberikan dokumen pengajuan pembiayaan ke SAO Amitra. Nah, nomor 1 ini sudah menjadi tugas daripada Biro Travel. Bapak Ibu tinggal mengirimkan dokumennya saja ke kita. Kita yang proses ke nomor 2. Kita mengirimkan datanya ke cabang SAO, kemudian melakukan follow up dokumen dan analisa kelayakan apakah bisa layak dengan menggunakan program pembiayaan syariah. Kemudian setelah
menganalisa data, SAO cabang mengirimkan PO ke PPIU. Nanti dikirimkan PO-nya, calon jamaah melakukan pembayaran total bayar pertama ke Amitra. Jadi di poin 2 ini sudah data, SAO nanti akan melakukan analisa pelayanan, survei ke tempat jamaah. Survei ke hasilnya bisa lolos. Juga yang gandeng amat. Idea. Dengan menggunakan program pembiayaan syariah akan ada processing order dikirimkan ke travel. Kemudian setelah PO dan bisa hasil surveinya layak, maka calon jamaah melakukan pembayaran dan total bayar pertama di awal adalah DP 20%, kemudian administrasi 850 dan asuransi sesuai dengan tenor waktu yang diambil, dan itu pembayaran DP-nya dibayarkan ke Amitra Syariah. Nah, jadi di awal itu bayar ada 3 poin, DP, kemudian total administrasi 850, kemudian asuransi. Kalau misalkan yang 33 juta yaitu 6.600.000 tambah administrasi 850 tambah asuransi kurang lebih 7 jutaan sekian. Nah, kalau misalkan yang 38 itu kurang lebih 8 jutaan sekian pembayaran pertama. Kemudian kalau misalkan sudah bayar DP, PPIU menerima PO dari Amitra, PPIU melakukan pendaftaran jamaah, proses keberangkatan, poin 4, PPIU mengirimkan berkas dokumen pencairan kepada Amitra, kemudian nanti diproses untuk pencairannya. Nomor 7, nomor 5 nanti jamaah menerima bukan jamaah tapi Amitra menerima invoice tagihan dari PPIU. Nanti setelah menerima invoice dari PPIU, nah Amitra mencairkan kepada PPIU, nanti jamaah bisa berangkat. Setelah pulang baru mengangsur pembayaran ke Biro Travel. Nah, ini juga masih alur yang tadi. Jadi Biro Travel mengajukan permohonan pembiayaan ke Amitra, nanti Amitra proses ke cabang menganalisa kelayakan apakah approve atau tidak. Kalau approve, nanti dilanjut ke mengirimkan PO. Nanti PO dikirimkan ke travel. Kemudian PO diterima, nanti jamaah membayar DP, kemudian sudah terbentuk DP, nanti ada kontrak. Kemudian setelah kontrak nanti ada invoice penagihan ke Amitra, kemudian pencairan baru jamaah bisa berangkat. Kemudian keterangan jika sudah terbentuk PO, maka jamaah melakukan pembayaran DP ke Amitra. Biro Travel Pusat mengirimkan dokumen penagihan saku meliputi invoice dan lain-lain. Nah, kemudian yang baru di umroh itu regulasi DP umroh 20%, kenaikan plafon jaminan umroh itu menjadi 32 juta. Yang awalnya cuma 30 juta, sekarang maksimalnya 32 juta. Sentralisasi order dan paket umroh, pembayaran DP-nya ke Amitra. Sentralisasi order paket umroh, travel mengirimkan order dan harga paket format Excel ke Amitra. Nah, ini sudah internal nanti antara travel dan Amitra. Nah, ini untuk tabel angsurannya. Ada 33 juta, contoh harga paket di sini. DP-nya 20%, itu sekitar 6.600.000. Nah, di sini ada 6.600.000. Kemudian untuk angsuran per bulannya, untuk yang 33 juta, ini angsuran yang 1 tahun 2.640.000. Untuk yang 2 tahun 1.545.000. Kemudian untuk yang 3 tahun 1.195.000. Asuransinya yang 1 tahun 120 sekian, yang 2 tahun 242, kemudian yang 3 tahun itu 395. Administrasi semuanya sama, administrasi 850.000. Kemudian total bayar pertama yang harus dibayarkan oleh jamaah ketika ingin berangkat umroh dengan program pembiayaan syariah, harga paket 33 juta,
kalau mau tenor waktu angsurannya yang 1 tahun, jadi di awal bayarnya itu sekitar 7.570.000. Kemudian kalau misalkan yang mau angsurannya 2 tahun, itu di awal pembayaran 7.692. Kalau yang mau 3 tahun angsuran cicilannya 36 bulan, pembayaran di awal itu sekitar 7.845. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, pembiayaan di atas 32 juta itu mulai dari harga paket yang 40 juta. Nah, kalau misalkan ada yang mau pembiayaan dengan nilai paketnya 40 juta, contoh seperti mungkin paket umroh di musim ramai, high season, seperti di Ramadan. Nah, kalau mau yang pakai pembiayaan nanti ada jaminannya karena pembiayaannya di atas 32 juta. Gimana kalau misalkan tidak mau pakai jaminan? Solusinya tambah DP. Jadi DP-nya lebih besar sehingga nanti pembiayaannya itu menjadi tidak 32 juta. Jadi berkurang, misalkan DP-nya dinaikkan menjadi 10 juta. Nah, 40 dikurangi DP 10 juta, berarti sisanya 30 juta. Nah, itulah pembiayaannya 30 juta. Nah, 30 juta masih di bawah 32, jadi bisa tanpa jaminan. Nah, itu solusinya. Nah, kalau misalkan yang memakai jaminan, nah jaminannya ini minimal harus 100% dan nilai pembiayaannya yaitu 32 juta. Jadi jaminannya nanti bisa BPKB motor atau apalah yang senilai dengan nilai pembiayaan untuk yang memakai DP. Kemudian kalau misalkan ada pertanyaan, ketika di total pembayaran dari pertama sampai kalau lunas yang 33 juta ini berapa? Nah, kalau pembayaran yang 33 juta angsuran 1 tahun itu 38 juta sekian. Kalau yang 2 tahun 43 sekian. Kalau yang 36 itu 49 sekian. Nah, kurang lebih kalau yang 36 ini total akhirnya ada 49, berarti per 1 tahun kurang lebih 5 juta sekian ujrohnya. Nah, ini untuk tabel angsuran pembiayaan Amitra Syariah. Jadi ada DP-nya itu 20%, kemudian angsuran per bulan, ada harga ijaroh, harga jual total akhir, ada asuransi, dan total bayar pertama. Nah, ketika setelah survei jamaah itu harus membayar yang jumlah total pembayaran pertama. Total pembayaran pertama apa aja? Itu ada DP, administrasi dan asuransi. Mulai dari 7 jutaan, 7.500.000, 7.600.000, 7.800.000 sekian, itu bisa langsung angkat umroh. Nah, ini untuk tabel angsuran daripada program pembiayaan Amitra Syariah. Nah, itu terkait dengan product knowledge daripada